Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidem, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anubadrah Kertawiantu Wiswata. Semeton belajar agama Hindu Punapi Gatra, dumugi semeton sareng sami pada kena turbagia atas asung Kertawarna Graha Ida Hyang Widiwasa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ajaran susila, yaitu Dasa Yamabrata, materi kelas 12. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dasa Yamabrata berasal dari kata dasa yang artinya 10, Yamabrata artinya pengendalian diri tingkat lahir atau dasar. Jadi Dasa Yamabrata artinya 10 macam pengendalian diri tingkat dasar atau lahir atau jasmani. Ajaran Dasa Yamabrata merupakan ajaran tata susila atau etika yang berfungsi untuk membina dan menempa watak pribadi maupun budi pekerti yang luhur bagi setiap umat manusia. Setiap orang perlu berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak terjadi benturan-benturan di dalam masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai keharmonisan, ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman, maka setiap anggota masyarakat hendaknya melakukan pengendalian diri dengan mempedomani ajaran Dasa Yamabrata dalam segala aktivitas kehidupan. Ajaran Dasa Yamabrata ini terdapat dalam kitab Sarasa Mukcaya Sloka 259. Aner Samsya, Kesama, Satya, Ahimsa, Dhamma, Arjawan, Pritih Prasado, Madurya, Mardawam, Ca Yama Dasa. Artinya, adapun brata yang disebut Yama ada 10 jenis, yaitu Aner Samsya, Kesama, Satya, Ahimsa, Dhamma, Arjawa, Priti, Prasada, Madurya, dan Madawa. Baik, kita langsung saja bahas bagian-bagian dari Dasa Yamabrata. Yang pertama itu adalah Aner Samsya. Aner Samsya berarti tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepentingan untuk mempertahankan diri dan melanjutkan kehidupannya. Selain itu juga manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan saling ketergantungan. Jadi di dalam masyarakat terdapat banyak kepentingan-kepentingan pribadi, dan untuk mengatur semua kepentingan pribadi tersebut agar tidak terjadi benturan, maka dibuatlah sebuah aturan yang mengatur setiap kepentingan tersebut menjadi sebuah kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat. Tidak mementingkan diri sendiri juga diartikan sebagai sebuah tindakan mentolerir atau mendahulukan kepentingan orang lain dengan tulus. Hal ini dilakukan atas pertimbangan pada siapa yang lebih membutuhkan untuk lebih dahulu dipenuhi. Bagi penekun spiritual, perbuatan tidak mementingkan diri ini merupakan tindakan yang menghasilkan kepuasan batin, ketentraman, dan kedamaian. Karena mementingkan orang lain atau kebutuhan orang banyak adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia dan memerlukan kejernihan hati dan pikiran untuk bisa melaksanakannya. Bagian kedua dari Dasa Yamabrata yaitu adalah Kesama. Kesama berarti sifat pengampun, pemaaf, sabar, dan tahan uji. Memaafkan mengandung makna bahwa memberikan permakluman bagi orang yang telah melakukan kesalahan. Karena menurut Hindu, apapun yang terjadi pada diri kita sesungguhnya itu adalah buah atau pahala dari karma yang telah kita perbuat. Namun hasilnya kita terima melalui perantara orang lain.
Perbuatan buruk yang kita terima dari orang lain adalah buah dari karma kita, dan perbuatan buruk yang orang lain lakukan kepada kita adalah karmanya, dan pasti akan dinikmatinya cepat atau lambat. Maka biarkan karma yang membalasnya. Terlepas dari hal tersebut, adalah bijak jika memaafkan perbuatan buruk atau kesalahan orang lain, karena perbuatan memaafkan ini akan menjauhkan kita dari perbuatan yang kurang terpuji, yaitu himsa karma, karena didorong oleh keinginan untuk membalas perbuatannya itu. Perilaku pemaaf ini akan menimbulkan perilaku yang sabar dalam menghadapi segala permasalahan yang dialami dalam kehidupan. Selanjutnya, perilaku sabar ini juga akan melatih sikap mental yang tahan terhadap segala macam ujian kehidupan. Jika semua ini telah tercapai, maka dapat mewujudkan ketenangan batin, ketentraman, kedamaian, dan terhindar dari segala macam perbuatan yang tercela. Yang ketiga itu adalah satya. Satya berarti setia dan jujur, yaitu suatu sifat atau perilaku yang selalu berdasarkan atas kebenaran dan kejujuran. Orang yang memiliki sifat ini tidak akan pernah berkata bohong, selalu bersifat setia terhadap apa yang telah dikatakannya. Dalam Hindu, sikap satya ini bisa dibagi menjadi 5 yang biasa disebut dengan panca satya. Yang pertama itu adalah satya hridaya. Satya hridaya adalah setia dan jujur dalam pikiran. Pikiran merupakan pemproses segala stimulus dari apa yang indria kita rasakan. Dengan pikiran yang selalu jujur dan setia pada kebenaran, maka tubuh akan meresponnya juga melalui perkataan dan perbuatan yang jujur dan setia terhadap kebenaran. Kemudian yang kedua itu adalah satya samaya. Satya samaya artinya adalah setia dan jujur terhadap janji yang telah diucapkan atau perjanjian yang telah disepakati. Bagi orang yang menerapkan satya samaya, menyatakan bahwa janji adalah hutang yang mestinya ditepati. Ingkar terhadap janji adalah perbuatan tercela. Maka sebelum mengucapkan janji atau membuat perjanjian, dipertimbangkan terlebih dahulu kemungkinan apakah kita bisa untuk memenuhinya. Jika dirasa berat, maka hendaknya jangan membuat perjanjian, karena yang akan mengalami kesusahan dalam memenuhinya adalah kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah satya wacana. Satya wacana artinya adalah setia dan jujur dengan perkataan. Selalu berkata yang baik dan sesuai dengan kebenaran, dan bukan pembenaran. Sesungguhnya pembenaran berbeda dengan kebenaran sejati. Pembenaran hanya merupakan penyangkalan logis dari kesalahan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Yang keempat itu adalah satya laksana. Satya laksana artinya setia dan jujur dalam perbuatan, yaitu selalu berbuat sesuai dengan kebenaran. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah satya mitra, artinya setia dan jujur dalam bersahabat. Bagian keempat dari dasa yamabrata itu adalah ahimsa. Ahimsa artinya tidak menyakiti makhluk lain, dalam arti selalu berusaha untuk membahagiakan sesama ciptaan Tuhan. Karena secara kodrati semua manusia menginginkan kebahagiaan, dan tidak satu pun yang menginginkan untuk memperoleh penderitaan. Oleh karena hukum karma pala adalah real, maka agar selalu mendapatkan kebahagiaan, maka sedapat mungkin kita selalu menebar benih-benih kebahagiaan. Ibarat menanam padi di sawah, maka akan ada saja rumput yang ikut tumbuh. Namun bila rumput yang ditanam, maka kayaknya mustahil padi yang ikut tumbuh. Dari analogi ini kita mendapatkan bahwa walaupun kita selalu berusaha berbuat baik dengan berusaha membahagiakan orang lain,
masih ada saja pemikiran buruk dari orang lain. Apalagi sebaliknya, jika kita selalu berbuat jahat terhadap orang lain, tak satu pun pemikiran baik yang mengiringnya. Pasti semuanya adalah pemikiran buruk. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan, maka berusahalah membahagiakan makhluk lain. Karena dalam semua makhluk adalah benih ketuhanan yang terbungkus oleh badan, yaitu Atman. Yang kelima itu adalah Dhamma. Dhamma berarti sabar serta dapat menasehati diri sendiri. Orang yang kuat adalah bukan mereka yang selalu menang, melainkan orang yang sabar dalam menghadapi semua permasalahan. Dan kesabaran itu bukan hanya berdiam diri dalam menghadapi masalah, melainkan kesabaran adalah selalu bergerak aktif mencari kebaikan dari semua permasalahan yang dihadapi. Kesabaran akan diuji bila kita dihadapkan pada permasalahan yang pelik yang menyulut emosi. Orang yang memiliki kesabaran yang lebih akan mampu berkomunikasi dengan dirinya, menasehati dirinya dengan motivasi yang menegarkan jiwa dalam menghadapi semua persoalan tersebut. Dengan kesabaran, maka permasalahan apapun akan kita temukan nilai kebaikan di dalamnya. Yang keenam itu adalah Arjawa. Arjawa adalah tulus hati dan berterus terang. Melakukan suatu kebenaran atas dorongan hati, bukan karena hal lainnya. Jika perbuatan dilakukan dengan tulus hati, maka akan menghasilkan perbuatan yang tulus ikhlas, yang menandakan kebaikan budi pekerti manusia. Dengan hati yang tulus akan menimbulkan perbuatan yang berterus terang, apa adanya dan benar tanpa kebohongan. Dengan melakukan Arjawa ini akan dapat mewujudkan ketenangan batin, ketentraman, kedamaian, dan terhindar dari segala macam perbuatan yang tercela. Yang ketujuh itu adalah Priti. Priti berarti welas kasih, yakni cinta dan kasih sayang kepada semua makhluk. Welas asih merupakan perbuatan yang luhur dan mulia, karena dengan welas kasih maka dapat menyelesaikan semua permasalahan dan kebencian. Permusuhan dan kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan sikap welas asih. Yang kedelapan itu adalah Prasada. Prasada berarti kejernihan pikiran. Pikiran adalah sumber dari segala perbuatan. Jika pikiran jernih, maka akan menghasilkan perbuatan yang mulia dan berbudi luhur. Dengan menjernihkan pikiran, maka akan membawa kita pada posisi yang tenang, tentram, dan damai. Kejernihan pikiran dapat dibangun dengan memantapkan serada dan bakti kehadapan ide yang dewasa, memperteguh kepercayaan akan karma pala dan punarbawa, dan menghilangkan pikiran negatif, iri hati, dengki, memfitnah, dan sebagainya. Yang kesembilan itu adalah Madhurya. Madhurya artinya selalu berwajah berseri dan berkata yang baik. Memperlihatkan roman wajah yang selalu berseri, maka akan menimbulkan rasa adem dan bahagia bagi siapa saja yang melihatnya. Berbeda dengan selalu menampilkan wajah yang sangar, maka akan menimbulkan penilaian yang negatif bagi orang yang melihatnya. Sebaiknya selalu memperlihatkan wajah yang berseri kepada siapapun dan juga diiringi dengan tutur kata yang baik, lemah lembut, dan tidak menyakiti orang lain. Dengan menunjukkan perilaku Madhurya ini, maka seseorang akan mendapatkan perilaku yang baik dari setiap orang dalam interaksi pergaulan, sehingga kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji. Yang ke-10 adalah Mardawa. Mardawa berarti kelembutan hati. Mardawa adalah sifat dan perilaku seseorang yang rendah hati dan tidak suka menyombongkan diri.
Sifat rendah hati bukan berarti rendah diri. Sifat rendah hati dapat juga dikatakan mempunyai kelembutan hati. Orang yang memiliki kelembutan hati mengantarkan yang bersangkutan memiliki banyak teman dan disenangi oleh lingkungannya. Demikian penjelasan tentang Dasa Yama Brata. Semoga kita semua bisa menerapkan ajaran luhur yang terkandung dalam Dasa Yama Brata. Suksema. Om Santi 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 Om.